Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Marilah kita bersama-sama memperbaharui niat, sekiranya dengan niat yang lurus dalam hal menuntut ilmu ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menghasilkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat bahwasanya niat kita menuntut ilmu, menghadiri majlis ilmu di kampung manapun dan dengan guru manapun, kita menuntut ilmu kada cagar pencitraan, kada cagar dipuji orang, menuntut ilmu kada cagar dimuliakan makhluk Allah, menuntut ilmu kada cagar supaya sugih harta, menuntut ilmu kada cagar taulih laki atau taulih bini. Dan kita menuntut ilmu agama itu kada cagar menampayakan kepada orang lain akan penampilan ataupun gaya kita masing-masing, baik itu mulai sandalnya, tapihnya, gamisnya, baju muslimnya, baju muslimahnya. Menuntut ilmu kada cagar pamer dalam hal karudung ataupun kacamata ataupun kendaraan. Semata-mata kita fokuskan niat dalam menuntut ilmu itu supaya baik amal kita, baik itu amal secara zahir ataupun amal secara batin. Nah, mengutip daripada apa yang disampaikan Al-Alimul Fadil Mu'alim Haji Samsul Fajri malam Kamis yang lalu, beliau menyampaikan sebuah hadis yang maknanya demikian: orang yang menuntut ilmu atau hadir di majlis ilmu, asal inya bebujur menuntut ilmu, niatnya ikhlas, dengan ikhlas itu mendorong adab yang baik di dalam menuntut ilmu, maka dia akan membawa ketenangan di dalam hatinya. Ini termasuk kunci kesuksesan orang yang menuntut ilmu. Perkara IQ ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Perkara daya tangkap, daya pemahaman kada sama kita. Namun perkara meluruskan niat dan menjaga adab, asalkan kita bujur-bujur, insya Allah akan menjadi lebih baik, baik itu dalam hal niat kita menuntut ilmu ataupun adab perilaku kita di saat menuntut ilmu itu. Terkadang orang itu penuntut ilmu, majlis di kampung yang satu dia hadiri pada malam-malam tertentu, majlis di kampung yang lain dia hadiri, dan dia banyak mempunyai guru. Itu bagus. Tapi di antara penyebab mengapa orang nang kasana kamari menuntut ilmu namun tidak ada perbaikan pada hatinya atau pada perilakunya, artinya makin menuntut ilmu orang ini kadada peningkatan kepada arah kebaikan, baik itu dalam hal tutur kata, ucapan, amalnya, ataupun bahkan hatinya tetap berpenyakit hati. Di antara penyebabnya adalah niat yang tidak ikhlas menuntut ilmu, dan lagi adab yang tidak benar di dalam menuntut ilmu itu. Meskipun yang paling bagus banyak majlis ilmu yang dihadiri, banyak bisi guru, ikhlasnya ganal juga. Habis itu adabnya bertambah bagus. Namun kalau kita menilik penyebab mengapa orang itu semakin menuntut ilmu, semakin baik hatinya, semakin baik pikirannya, semakin bermanfaat tutur katanya, semakin bagus perilakunya, semakin banyak amal solehnya. Padahal orang yang itu bisi guru seikung atau dua ikung aja. Kenapa dia lebih mengarah kepada peningkatan ke arah kebaikan?
barangkali di antara penyebabnya itu ikhlas niatnya, kemudian bagus adabnya di saat menuntut ilmu. Dan ada di antaranya orang itu kesana kemari menuntut ilmu, macam-macam majelis ilmu didatanginya, macam-macam guru inya datangi, macam-macam kegiatan seperti zikiran, yasinan, burdahan, dalailan, tapi tidak menunjukkan hatinya semakin sembuh dari penyakit hati, tidak menunjukkan perilakunya itu semakin baik. Maka yang perlu dikoreksi dua: pertama keikhlasan niat, dan yang kedua adab di saat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan baik itu, dari menuntut ilmunya atau perkara zikir-zikir jamaahnya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, jadi kita menuntut ilmu supaya kita bisa mendekat kepada Allah, supaya kejahilan yang ada semakin berkurang, supaya dengan ilmu yang dituntut itu hati kita semakin sehat ataupun afiat, pikiran kita semakin terarah kepada akhirat yang kekal. Dan dengan menuntut ilmu supaya lidah kita banyak kita gunakan untuk keridhaan Allah, untuk kepentingan Allah, daripada kepentingan kita pribadi dan kepentingan duniawi kita. Dan dengan menuntut ilmu supaya ibadah-ibadah zahir kita semakin terarah kepada hal-hal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita dengarkan isi pengajian yang pernah disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan pada suatu pengajian beliau menyampaikan yang artinya demikian: kalau kalian ingin datang, datang saja, namun kalian saja yang kuanggap datang, dan aku tidak pernah mempedulikan apa jabatan kalian, apa derajat kalian. Aku tidak akan pernah mempedulikan siapa keluarga kalian dan keturunan siapa kalian. Ya, bahasa kita tuh mau datang ke majlis ilmu, tahu menuntut ilmu aja. Aku kada peduli apapun pangkat kalian. Ya, bahasa kita tuh mau itu bupati atau ke atas pada itu, aku kada peduli. Yang jelas bila orang hadir di majlis ilmu, tujuannya untuk menerima penyampaian ilmu tadi. Dan pada kesempatan lain Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, beliau pernah menyampaikan, terhadap keadaanku yang saat ini, posisiku seperti ini, artinya beliau sebagai ulama yang ahli di dalam berbagai keilmuan, beliau sebagai orang yang ahli ibadah, beliau orang yang mempunyai derajat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dalam keadaanku seperti ini, di saat aku menyampaikan, pahamannya Sidin selama menyampaikan itu berdasarkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian menentang, janganlah kalian menolaknya, kata Syekh Abdul Qadir. Kalau kalian menolak, menentang, sedangkan keadaanku saat ini sedemikian rupa, maka kalian akan kalah, kata beliau. Kalian akan takluk, kada berguna menentang kebenaran yang aku sampaikan, lebih-lebih siang dan malam setiap saat aku praktikkan, kata beliau. Nah, menyambung daripada pengajian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada tanggal 8 Syawal, Jumat pagi tahun 545 Hijriah atau 901 tahun yang lalu. Waktu itu usia beliau 75 tahun, dan isi pengajian atau ceramah itu
telah 2 kali kita sampaikan, 2 kali malam Kamis, dan malam ini masih pada isi pengajian beliau yang sama pada hari dan tanggalnya Jumat 8 Syawal 545 Hijriah, karena tidak memungkinkan dalam 1 kali pertemuan kita menghabiskan isi daripada apa yang beliau sampaikan, sehubungan waktu kita terbatas pada pengajian malam Kamis ini. Beliau berkata, kosongkanlah hatimu dari kegelisahan duniawi, karena engkau akan segera pergi darinya. Di dunia ini kalau kita mausahai mahayal makinnya, nang nyata mausahai supaya seumur hidup kita sehat terus, kada ada penyakit, ini tertipu dengan dunia. Kalau kita mausahai supaya kita selalu menjadi orang kaya sampai mati, maka ini tertipu. Kita tidak akan kaya sampai mati walaupun orang sekampungan, sekotaan menilai kita sebagai orang yang kaya. Mengapa demikian? Bisi duit 1 miliar sampai mati masih tersisa 950 juta. Cuma 50 juta nang tak pakai. Berarti kita belum menjadi orang yang kaya. Karena banyak dari harta yang kita kumpulkan tidak bisa kita manfaatkan, tidak kita nikmati. Kalau kita berangan-angan atau mengusahai supaya sepanjang hidup kita orang-orang pada memuji ataupun pada memuliakan kita, maka ini tertipu. Orang yang beriman tidak akan mendapat kesehatan jasmani selama hidupnya terus-terusan. Orang beriman dan bertakwa kepada Allah tidak akan mendapat kemudahan urusan duniawinya terus-terusan dari dia lahir sampai mati. Pasti ada hal sebaliknya yang Allah ujikan kepadanya, karena memang sudah sunnatullah. Nang nyaman terus, nang kada suah uyuh lagi, nang kada begegeringan lagi, nang mulia terus, nang nyaman beta terusan, kada besa sakitan lagi. Itu orang nang sudah menjadi penghuni surga. Kalau sebagai penghuni dunia sehat dan sebaliknya, pasti kita rasakan masing-masing. Mulia dan sebaliknya, pasti sebarataan kita silih berganti merasakannya. Nyaman ataupun susah, pasti ada Allah gilir untuk kita. Namun di antara perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, orang yang paling sial dari semua makhluk hidup di dunia ini adalah orang yang terhalang untuk mendekat kepada Allah. Ingatkan, ini orang yang paling sial dari sebarataan makhluk hidup. Namun kita mengartikan sial pasti lawan akal kita aja, lawan liur kita, lawan nafsu kita. Tentunya kada sama dengan pengertian sial menurut agama. Ujar kita ngarannya sial tuh baya hendak tulak ke pasar kah, tulak ke sarwan kah, lalu miris ban, sial jar. Ini bukan orang yang sial. Ada 5 macam urusan, 4 macet sebuting lancar, nang 4 macet tadi dipadahkan sial. Bukan ini orang yang sial. Ada nang hitungan kehidupannya miskin, dalam hal ekonomi sial dipadahkan. Ada nang gagal jadi pegawai negeri, bukan orang sial ini. Tapi orang yang sial itu orang yang terhalang untuk mendekat kepada Allah. Kebanyakan nang diurus, mau urus usaha, mau urus duit, mau urus harta benda, mau urus anak buah. Sembayang zuhur pukul 3:30 sekalinya, bayi salam,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nang paling sial lagi parai lalu sembahyangnya. Ini orang yang sial. Lawas benar hendak nuntut ilmu. Makin hendak nuntut ilmu, makin datangan tamu. Makin hendak menuntut ilmu, makin berbunyi telepon. Urusan duit aja tuh, atau urusan jabatan, urusan harta benda, urusan tanah, urusan banyu. Lalu atang setiap kebaikan terhalang untuknya, sehingga ada istilah kata kepada kakawanan, aku ini ada niat sudah, cuma iya macam-macam aja halangan rintangan. Anda belum beruntung dong. Ada lagi nang paling kada beruntung, niat kada lalu, makinnya kada beruntung. Nah sebaliknya orang yang beruntung, kata Syekh Abdul Qadir, adalah orang yang tidak terhalang untuk mendekat kepada Allah. Sasar parak waktu sembahyang, sasar kadeda kasih bukan. Sasar kadeda orang nang tabuka hati tegerak awak hendak mendatangi seorang. Sasar kadeda orang nang tegeritik hati, apalagi tangan memicik HP menelpon seorang. Sasar parak waktu sembahyang guru sasar sunyi HP. Sasar parak waktu sembahyang, sasar sunyi rumah daripada kakawanan nang datangan. Orang yang paling beruntung dari semua orang yang hidup adalah orang yang dimudahkan Allah untuk mengerjakan ketaatan, ditolong Allah untuk melakukan pendekatan kepadanya. Biar orang pakir biar kada sing jabatan, biar orang sealamanan kada memandang inya manusia terhormat, biar kada bisi tanah banyu, biar rumah macam gubuk misalnya. Tapi urusan ilmu, urusan amal soleh, was-was dunia tuh seakan-akan tersingkir dengan sendirinya. Orang kada bernafsu hendak memaraki inya ketika inya hendak melakukan ketaatan kepada Allah. Inilah orang yang beruntung. Adapun orang yang sial, bahkan orang yang paling sial hidup di dunia ini, orang yang terhalang daripada urusan ilmu dan urusan amal soleh. Biar bisi jabatan, biar banyak bisi duit, biar banyak bisi harta benda, biar bisi tanah puluhan bahkan ratusan hektar, biar bisi mobil puluhan bahkan ratusan buah, biar banyak bisi bini, tapi terhalang dalam urusan melakukan ketaatan, inilah orang yang sial. Coba mun kita mali je beuntungnya si anu ngintu, pahaman kita kan kayak itu orang beuntung, tabalik pada nang dikisahkan tadi. Apa-apa nang digawinya tuli naik jadi duit ya. Untungnya li si anu ngintu sasar orang parak sembahyang, sasar rame orang berurusan duit lawan inya. Padahal ini bukan orang yang terbilang beruntung dari mata agama Islam. Kemudian lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, tak perlu engkau pinta kehidupan yang baik di dunia, sebab hal itu tidak penting dan tak akan ada hal itu dalam genggamanmu. Kehidupan baik terus perkara duniawi tadi, matan hidup sampai mati, sehat terus, kabul terus hajat, kemana tulak runyuh orang tak urihing, merawa, meragap, mencium misalnya. Kada usah dipinta masalah itu, karena itu kada penting kata beliau. Dan dunia tidak akan pernah ada dalam genggamanmu. Maksudnya apa yang telah kita cita-citakan selama ini tentang duniawi, sampai mati kita tidak akan mampu untuk memperolehnya. Sesehat-sehat kita pasti ada wayahnya garing. Biar salismaan, sekuat-kuat jasmani kita, fisik kita, pasti kita bisa muriat awak. Seharat-haratnya kita meracik obat kesehatan, pasti kita tuh bisa jua batukan.
Sadang aja orang tuh dokter udah sesambatannya, ya bisa gering juga. Dalam bab yang lain Syekh Abdul Qadir mewasiatkan kepada murid-murid beliau, jika hendak berdoa tuh Yazidin berdoa sakira hati itu sehat, rohani sehat, ujar Sidin, supaya selamat dalam menjalankan ilmu, iman, tauhid, takwa kepada Allah Ta'ala, supaya diberikan i'tiqad yang benar dalam beragama, supaya selamat sampai matinya husnul khatimah. Bukankah itu yang lebih baik, ujar Sidin? Kita membanding aja lah, waktu kita hendak tulak bersepeda motor, ketika berdoa mudahan selamat di jalan, pasti hati kita ini penuh dengan harapan kepada Allah. Tapi bila berdoa Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, supaya selamat dalam menjalankan perintah agama, hati kita ini kadang banget sasak dalam pengharapan itu. Seharusnya kalau kita ingin selamat di dalam melakukan perjalanan atau pelayaran, ketika kita berdoa supaya selamat dalam menjalankan perintah Allah, hati kita ini lebih berat daripada ketika kita memohon keselamatan dalam berkendaraan. Bila mau 3 hari 3 malam garing, apalagi baimpus umpama, mudahan sehat, penuh keyakinan berdoa. Tapi mudahan ampih penyakit hati nang bersarang di dalam hatiku, kurang keyakinan dalam hal itu. Kada tabalik leh kita tu, kada kerasaan kita tuh jelek adab terhadap Allah Ta'ala. Perkara jasmani pasti bisa gering kita, tapi apabila rohani kita sehat dari penyakit takabur, ria, ujub, tomak, dengki, cinta dunia, cinta harta, cinta pangkat, maka jasmani kita akan menjadi baik. Bila rohani sehat, jasmani akan baik. Maksud jasmani baik di sini bukan berarti kita tidak pernah sakit kepala, tidak pernah panas badan, tidak pernah sakit mata, tidak pernah flu, tidak pernah batuk. Bukan berarti itu. Tetap bisa garing, namun kalau kita mengutip daripada biografi kehidupan ulama, katakanlah guru sekumpul dalam buku biografi kehidupan itu, ulun mengutip di buku karena ulun kada suah tetamu sidin, kada suah mengaji di majlis sidin. Jadi ulun terus terang mengutip di situ, daripada kita sok kenal sok dekat, lebih baik terus terang mengutip di buku itu. Ketika beliau dalam keadaan sakit, beliau sholat 5 waktu tetap pada waktunya. Meskipun secara fikih orang nang kada kawa berdiri sembahyang boleh berduduk atau bersandar, boleh berabah bahiring, tapi beliau tetap melaksanakan sholat dalam keadaan sempurna seperti orang yang tidak dalam keadaan sakit. Ini sebuah gambaran hati seorang hamba yang sehat dari penyakit-penyakit duniawi atau penyakit yang menyebabkan amal tidak sah, maka jasmani hamba itu akan menjadi baik, walaupun jasmani tadi gering kelihatannya. Ini bila beribadah seorangan di rumah, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu jud ya, atau hitungan 100, sudah hai. Jaga toko seharianan kada kulir, rajin beribadah sorangan di rumah nang kada cagar dilihat orang banyak, kulir. Urusan keluar pada rumah seragam, berkerudung seirama, seragam sama pada warnanya kayak itu, habis tuh pulang nampak harganya sama, derarakan hakunha setengah hari, hakunha beberapa hari. Ini belum bisa dikatakan mempunyai hati yang sehat. Hati yang sehat jasmaninya akan baik. Rahat beribadah seorangan semangat, di tengah orang banyak semangat juga. Berarti antara rohani jasmaninya itu seirama sudah.
tidak ada kemunafikan terhadap Allah, atau dengan kata lain tidak ada yang dipamerkan kecuali dia ingin dilihat oleh Allah Ta'ala. Buktinya bila beribadah lawan orang banyak inya tetap semangat, beribadah seorangan semangat, bahkan lebih semangat lagi. Nah, ini tanda hamba itu sudah tidak ada lagi melakukan pembelotan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aisyu aisyul akhirah, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Pendekkanlah cita-citamu tentang dunia, karena kezuhudan atas dunia telah mendatangimu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Di antara hal yang maulah kita itu pendek angan-angan, yaitu membanyakakan mengingat menyebut mati, mengingat mati, menyebut mati, atau mendengar kisah tentang mati. Dan hendaklah kita rasakan kematian itu sangat dekat kepada kita. Dengan merasakan bahwa kematian itu sangat dekat kepada kita, maka kita tidak akan menunda-nunda mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara penyebab seorang itu suka menunda-nunda taubat, menunda-nunda amal soleh, karena inya merasa umurnya masih panjang, apalagi orangnya masih anom. Oh, kadada penyakit aku nih, artinya lambat masih mati. Bila merasa kayak itu, akhirnya akan menunda-nunda taubat dan melambat-lambatkan mengerjakan amal kebaikan. Sesungguhnya keseluruhan zuhud merupakan cita-cita pendek tentang dunia. Tinggalkanlah teman-temanmu yang berperangai buruk, putuskanlah cinta kasih dengan mereka. Sebaliknya, ikatlah tali cinta kasih antara dirimu dan orang-orang soleh. Orang yang berperangai buruk, sedangkan kita merasa kita ini belum ada kekuatan ketetapan dalam taat kepada Allah, maka daripada kita ini tak umpat-umpat nang kada baik, maka tinggalkanlah, jaga jarak dengan orang-orang itu, terkecuali kita sudah punya kekuatan keistiqomahan dalam mengerjakan taat dan kita mampu menjadi sebab insafnya orang-orang buruk, maka silahkan kita berteman dengan mereka. Mun pacang seorang nang umpat ujar bebuhannya nang belum baik tadi, baik ditinggalkan, jangan dihuruni orang-orang nang kayak ini, kata Syekh Abdul Qadir. Tinggalkanlah orang yang dekat denganmu karena dia berkawan dengan orang jahat. Jahat secara zahir, jahat secara batin. Jahat secara zahir maksiat, jahat secara batin ya penyakit-penyakit hati tadi. Biar orang tu bakal warga lawan kita, tapi kekawanan sepergaulannya, bahkan kita amati inya itu lebih jinak terhadap orang-orang yang jahat menurut agama Islam, maka tinggalkanlah inya. Apalagi kita selalu tidak mempunyai kesempatan untuk memadahi keluarga kita tu tadi. Ya, kalau ada celah atau orangnya basurung minta padahi, kita padahi. Jangan berkawan dengan golongan ini, golongan itu, karena di dalam ajaran agama kita, agama Islam, mereka tidak masuk kriteria orang-orang yang pantas kamu jadikan teman. Oke, kita sampaikan, kita nasihatkan. Tapi mun orangnya jinak, diperhamba oleh musuh-musuh Allah, musuh agama Islam, tinggalkan, biar bakal warga halawan inya. Jangan kita memaraki inya. Dekatilah orang yang jauh darimu jika dia berteman dengan orang baik, biar kada sakampung atau biar kada tarait keluarga, tapi kekawanan sepergaulannya orang yang bermanfaat pada agama. Dengan sebab berkawan mereka, ilmu bertambah, iman jadi kuat, malahan dibukakan pintu-pintu ketauhidan kepada Allah. Perkataan dan perbuatannya memacu orang-orang yang berteman kepada
mengerjakan hal-hal yang lebih baik. Biar orang tuh lain keluarga kita atau kada sekampung lawan kita, tapi kekawanannya orang yang soleh-soleh kawani inya. Jangan sungkan kita bepatuhan lawan inya, karena bepatuhan dengan orang yang soleh itu kadeda istilah supan. Jangan supan kalau orang tuh kita anggap baik menurut agama. Jangan supan kita memulai bapandir, memulai tatamu, atau kita nang baalah mailangi inya, mematuhi inya supaya rakat. Jangan sungkan, karena memang kita disuruh seperti itu. Ini sudah artis datang berebut, hendak bepatuhan, minta nomor WA, hendak befotoan lawan guru-guru nang bahapsi ini. Ada dai suah masuk pian mana berdiam kawakah befoto misalnya toh. Dekatilah orang yang jauh darimu jika dia berteman dengan orang baik. Semua orang yang kau sukai akan menjadi dekat denganmu. Karena itu perhatikanlah orang yang kau sukai. Sebagian ada orang yang bertanya, apa arti kedekatan? Maka orang-orang soleh menjawab, kedekatan adalah cinta kasih. Janganlah mencari sesuatu yang dibagikan dan yang tak dibagikan untukmu. Sebab mencari sesuatu yang dibagikan padamu itu melelahkan. Sedangkan mencari sesuatu yang tak dibagikan untukmu itu tercela dan tidak ada yang mau membantumu mendekatkannya. Hal itu sudah nyata bahagian kita, atau bahkan hal itu sudah menjadi hak kita. Dipikirkan bahimat, dipantau terus, diharagu bahimat, uyuh kalau sudah. Hati uyuh, utak uyuh, awak uyuh juga. Padahal nyata ampun seorang sudah tanah sekian hektar umpama, kendaraan sekian banyak, duit sekian banyak, di bank ini, banyak bisi ATM. Kemana tulak dompet dipenuhi dengan ATM. Nang nyata bahagia seorang aja ngintu, tapi perkara duniawi tetap jadi sebab lelah orang yang memilikinya. Hati lelah menggenang, utak lelah berpikir, batang tubuh lelah mengelolanya. Apalagi mencari sesuatu yang bukan bahagia kita. Makinnya uyuh mencari sesuatu atau ambisi di dalam memelihara hal yang sudah menjadi bahagian kita pun melelahkan. Sedangkan mencari sesuatu yang bukan bahagian kita, tidak akan kita mampu memperolehnya, dan tidak ada seorang pun yang mau untuk membantu kita memperoleh hal itu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min jumlati uqubatillahi ta'ala li 'abdihi talabu ma lam yuqsam lahu. Sebagian hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya berupa pencarian sesuatu yang tidak dibagikan kepada hamba itu. Kita berambisi, mengusahai, mengganang, memikirkan sesuatu yang bukan bahagian kita. Ini salah satu di antara sekian banyak bentuk siksaan atau hukuman Allah kepada kita. Seorang kadada sekolahnya di bidang itu, kadada bakatnya dalam hal itu, nyamannya liar, jika jadi bus batu bara tuh, nah tibak memikirkan ngintu aja nang bukan bahagia seorang, itu merupakan bahagian hukuman dari Allah dengan sebab dosa-dosa nang kita kada minta ampun lawan Tuhan. Hai anak muda, carilah dalil tentang Allah Subhanahu wa taala beserta ciptaannya. Dengan memikirkan ciptaannya, engkau akan sampai kepada Sang Pencipta yang maha percaya dan memberi keamanan, maha yakin dan maha mengetahui. Ketahuilah, orang yang memikirkan ciptaan Tuhan untuk mengenalnya akan memiliki dua mata lahir dan dua mata batin. Dengan dua mata lahir, dia dapat melihat hal-hal yang tercipta di bumi.
dengan dua mata batin, dia bisa melihat segala sesuatu yang tercipta di langit. Kemudian hijab hatinya tersingkap, tabir hati, dinding hati yang menghalangi hati itu mentauhidkan Allah akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun dapat melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa keserupaan dengan apapun dan tanpa pertanyaan. Maksud melihat Allah di sini, apapun yang matanya pandang, apapun yang telinganya dengar, apapun yang diperbuat oleh anggota tubuhnya, hatinya itu satu. Semua ini adalah limpah ruah karunia Allah Ta'ala, atau semua ini milik Allah, semua ini bantuan daripada Allah Ta'ala. Bagaimana saat itu dia dekat dengan Allah dan dicintai olehnya. Kepada yang tercinta, pecinta tidak akan merahasiakan sesuatu pun. Dengan penyingkapan hijab hati itu, seseorang menjadi terbebas dari belenggu makhluk, belenggu diri, belenggu tabiat, belenggu nafsu, belenggu syaitan. Pintu rahasia-rahasia di bumi diserahkan ke tangan orang itu. Setelah itu batu dan tanah menjadi setara di hadapanmu. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada dunia, tidak ada akhirat, tidak ada mulia, tidak ada hina, tidak ada sehat, tidak ada sakit, tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada hidup, tidak ada mati. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, baik itu manfaat secara zahir atau batin. Ulun banyak-banyak minta ampun atas kekurangan ataupun kekhilafan. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillah.